Kelas sudah bubar, dosen sudah menutup materi. Tapi sejujurnya kuliah yang sesungguhnya baru saja dimulai ketika kaki saya melangkah keluar dari pintu ini. Kita hidup di masa transisi yang aneh. Di dalam kelas tadi kita diajarkan tentang struktur, logika, dan kebenaran ilmiah. Tapi begitu kita keluar, kita disambut oleh dunia lain yang kacau balau. Dunia digital. Sambil berjalan ini, saya sadar, saku celana saya terasa berat. Bukan karena dompet, tetapi karena smartphone. Gerbang menuju semesta informasi yang tanpa batas, sekaligus tanpa saringan. Langkah kaki saya memang di kampus, tapi pikiran saya seringkali terjebak di awan-awan algoritma. Saya memutuskan untuk duduk sejenak, membaca buku fisik. Mungkin terlihat kuno di era di mana semua jawaban ada di Google, tetapi justru disinilah inti dari literasi digital itu diuji. Buku ini mengajarkan saya untuk sabar, membalik halaman demi halaman untuk memahami konteks. Berbeda dengan kebiasaan kita di media sosial. Di sana kita terbiasa membaca hanya lewat judul, scrolling cepat. Kita ingin informasi yang instan pula. Dan karena ingin serba cepat itulah kita menjadi mangsa empuk bagi hoax dan misinformasi. Kita itu malas untuk memverifikasi. Kita malas untuk mengecek data dan fakta yang ada. Di materi kuliah, kita belajar tentang critical thinking atau berpikir kritis. Membaca buku ini adalah latihan untuk itu. Latihan untuk tidak menelan mentah-mentah apa yang disodorkan oleh media sosial. Mari kita bayangkan, berapa kali kita membagikan ulang berita hanya karena emosi sesaat. Tanpa sadar, jemari kita telah menjadi agen penyebar kebohongan. Di buku ini, penulisnya bertanggung jawab atas setiap kalimat. Ada editor, ada juga pula prosesnya. Tetapi di internet, siapa saja bisa menjadi seorang jurnalis. Siapa saja bisa menjadi pakar. Dan celakanya, kita seringkali lebih mempercayai pada broadcast WhatsApp yang tidak jelas sumbernya daripada jurnal ilmiah. Literasi bukan hanya sekedar kemampuan untuk membaca sebuah huruf, tetapi kemampuan untuk bisa membaca sebuah situasi yang ada. Kemampuan untuk memilah yang mana data, mana opini, dan mana yang disebut propaganda. Saya sering memegang kertas ini. Saya merasa memegang suatu kendali. Tetapi saat saya memegang layar handphone, seringkali algoritma lah yang mengendalikan emosi saya sendiri. Saya berpindah tempat, mencari suasana baru. Gerakan saya mencari kursi kosong ini mirip dengan bagaimana kita berselancar di internet. Kita selalu mencari ruang yang nyaman. Di dunia digital ada istilah echo chamber atau ruang gema. Kita cenderung hanya memfollow akun yang setuju dengan kita. Kita hanya membaca berita yang membenarkan pendapat kita. Akibatnya apa? Ya kita merasa paling benar. Kita menjadi intoleran terhadap suatu perbedaan. Berpindah tempat ini mengingatkan saya bahwa kemanusiaan itu berarti berani keluar dari zona nyaman. Berani untuk melihat perspektif orang lain yang berbeda,
Jangan sampai kita terjebak dalam gelembung filter yang sempit, lalu merasa dunia hanya selebar layar HP kita itu. Akhirnya saya kembali ke layar. Kali ini laptop. Alat ini canggih, dia bisa menghubungkan saya dengan teman di benua lain. Bisa juga mengerjakan tugas dalam hitungan detik. Tapi disinilah ujian terberatnya, yaitu etika dan empati. Di depan layar kaca ini, kita tidak melihat mata lawan bicara kita. Kita tidak mendengar intonasi suaranya. Itulah mengapa cyberbullying dan ujaran kebencian begitu mudah terjadi. Kita lupa bahwa di balik akun avatar yang kita hujat, ada manusia bernyawa yang punya perasaan sama seperti kita semua. Teknologi, laptop ini dan internet, semuanya hanyalah alat. Seperti pisau. Pisau di tangan koki bisa menghasilkan makanan yang lezat, tetapi di tangan penjahat pun bisa melukai. Begitu juga di akun media sosial kita. Apakah jemari kita digunakan untuk menebar inspirasi atau menebar racun? Sebagai mahasiswa, literasi digital dan kemanusiaan adalah dua sisi mata uang. Cerdas saja tidak cukup. Kita harus bijak. Bijak menjaga data pribadi, bijak menghargai privasi orang lain, dan bijak menahan diri. Video ini akan berakhir. Saya akan menutup laptop ini, tetapi tugas kita menjadi manusia digital tidak pernah ada tombol shutdown-nya. Saring sebelum sharing, pikir sebelum posting, dan jangan lupa untuk tetap menjadi manusia. Sekian diri saya dengan segala kerendahan hati. Terima kasih.